Tapi ya insya Allah ini akan ada hikmah besar dan akan lebih baik ke depannya, dan beliau berharap. Tertangkapnya Nia Ramadhani dan sang suami Ardi Bakri pada 7 Juli 2021 lalu akibat kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu tentu saja langsung menyeret nama besar sang ayah mertua atau ayah dari Ardi, yakni Abu Rizal Bakri, yang dikenal sebagai salah satu pengusaha terkaya di Indonesia. Melalui juru bicaranya, lalu Mara Satria Wangsa, Abu Rizal pun mengungkapkan jika apa yang tengah dihadapi keluarganya saat ini merupakan sebuah cobaan. Apalagi anak dan menantunya tersebut merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika. Dengan nada yang bergetar, lalu juga mengungkapkan jika Nia dan Ardi telah meminta maaf langsung kepada kedua orang tua serta keluarga besarnya. Sementara itu, kuasa hukum Nia dan Ardi, Wawede Nur Zainab, yang telah menemui kliennya tersebut mengungkapkan jika saat ini kondisi Nia dan Ardi dalam keadaan baik dan lebih tenang. Bahkan pasangan yang menikah pada 1 April 2010 lalu tersebut telah berniat untuk berbicara langsung di hadapan awak media perihal kondisi keduanya saat ini. Sayangnya, lantaran masih adanya serangkaian pemeriksaan yang akan dilakukan ke depannya, sang kuasa hukum pun meminta Nia dan Ardi untuk mengurungkan niatnya tersebut. Pertama, kami dari keluarga menyampaikan mendukung penuh proses pengembangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Polres Jakarta Pusat. Yang kedua, mengingat keduanya adalah korban penyalahgunaan, keluarga memohon untuk dapat diberikan layanan kesehatan sesuai undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, keduanya, Pak Ardi dan Nia, sudah menyampaikan permohonan maaf pada kedua orang tua dan keluarga besar, dan kedua orang tua baik Pak telah memberikan maaf dan memberikan dukungan kepada keduanya untuk melalui masalah ini. Dan terakhir, Pak Rizal menyampaikan bahwa apa yang terjadi adalah cobaan, beliau hadapi dengan sabar dan tabah, dan mendukung penuh apa yang pada putranya untuk bisa selesai. Beliau mengambil hikmahnya apa terhadap peristiwa ini. Alhamdulillah kondisi beliau berdua sudah lebih tenang, dalam keadaan baik. Seharusnya beliau berdua tadi yang ingin menyampaikan langsung kepada rekan-rekan mengenai apa yang beliau alami. Hanya saja kami sebagai penasihat hukum minta agar biar tenang saja dulu, karena masih akan menghadapi beberapa pemeriksaan juga. Jadi nanti insya Allah dengan kita lihat situasi dan kondisi ke depan seperti apa, nanti beliau berdua akan menyampaikan langsung hal-hal yang terjadi dan apa yang dialami selama ini. Tadi saya melihat dan sesungguhnya betapa ada penyesalan mendalam dari Bapak Ardi dan Ibu Nia, karena pada peristiwa ini beliau akhirnya mengalami sampai di proses hukum. Tapi ya insya Allah ini akan ada hikmah besar dan akan lebih baik ke depannya, dan beliau berharap ya Pak Ardi dan Ibu Nia agar semoga siapapun tidak akan ada yang menggunakan narkoba, tidak akan pernah ada yang coba-coba, karena itu sangat-sangat menyengsarakan, apalagi sampai kemudian ada proses hukum seperti ini.
Dari barang bukti yang didapati saat penggeledahan dilakukan di kediaman Nia dan Ardi, ditemukan 0,78 gram dan bong atau alat hisap sabu milik Nia. Dan berdasarkan pengakuan keduanya kepada pihak kepolisian, Nia dan Ardi baru mengkonsumsi narkoba selama 5 bulan terakhir akibat tuntutan kerja dan pandemi corona yang tak kunjung berakhir hingga saat ini. Hal tersebutlah yang tampaknya akan menjadi dasar pihak keluarga dan sang kuasa hukum untuk mengajukan permohonan rehabilitasi terhadap Nia dan Ardi. Sayangnya, di balik proses hukum yang siap untuk ditaati oleh Nia dan Ardi, sang kuasa hukum menyayangkan tindakan penahanan kliennya tersebut yang digiring menggunakan senjata api bak seorang penjahat kelas kakap seperti yang tampak beredar di media sosial. Ya, dan dalam hal ini insya Allah kami juga sudah mempersiapkan untuk mengajukan permohonan rehabilitasi. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat ini asesmen bisa dilakukan oleh pihak kepolisian dan bisa diberikan rehabilitasi karena undang-undang mewajibkan, bahkan ya dalam Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika itu di pasal 54 kalau tidak salah teman-teman bisa lihat bahwa justru rehabilitasi itu wajib diberikan kepada korban. Ingat ya, karena ini korban harus diberikan pengobatan medis gitu ya, dan ini tentunya ada treatment sehingga beliau nanti bisa berdua korban-korban dan siapapun juga yang penyalahguna ini kemudian bisa kembali ke masyarakat. Makanya kemudian ada rehabilitasi sosial juga di dalam undang-undang narkotika itu. Jadi mohon dukungan doa dari semua rekan-rekan, semua masyarakat ya. Ini adalah cobaan, betul, cobaan siapapun bisa mengalami ini. Kita harus kasih dukungan kepada polisi untuk memberantas narkoba, dukungan kepada para penyalahguna narkoba untuk bisa berhenti, tidak akan menggunakan lagi gitu. Jangan sampai kemudian mereka itu disudutkan karena ini korban, kasihan ya. Tidak ada siapapun yang berharap menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Pak Ardi dan Ibu Nia akan taat hukum, mengikuti proses semua, insya Allah begitu. Dan kami juga menghargai hal-hal yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Apapun dan bagaimanapun, ini adalah tugas kepolisian penegakan hukum. Tidak pandang bulu siapapun. Ada yang menyalahgunakan narkoba, penyalahguna narkoba tetap akan ditindak. Jadi kami menghormati semua proses hukum yang ada. Hanya saja memang teman-teman ada yang kami lihat agak-agak berlebihan ya sebagai penasihat hukum. Ketika ada, saya tidak melihat langsung tapi di media ada membawa senjata, itu nampaknya sangat berlebihan. Ini kan korban ya. Mereka hanya menggunakan dan itu cuman yang ditemukan 0,78, artinya bahwa betul-betul mereka adalah pengguna gitu, bukan pengedar gitu ya. Jadi tidak perlulah menggunakan senjata, apalagi itu ada perempuan, seorang ibu ya. Bukan asesmen. Sampai saat ini kami belum menerima permohonan asesmen dari keluarga. Tim penyidik Sat Narkoba Polres Jakarta Pusat masih melakukan pendalaman terhadap para tersangka dan keterlibatan ataupun jaringan yang memberikan barang bukti narkoba tersebut kepada para tersangka. Jadi sampai saat ini kami masih melakukan pendalaman dan mudah-mudahan ada perkembangan yang lebih baik lagi ke depannya. Hasil dari penggeledahan kemarin di rumah tersangka, jadi kami tidak menemukan barang bukti tambahan. Jadi barang bukti yang kita sita sekarang itu hanya alat hisap dan sabu tersebut serta handphone dari driver yang memesan barang tersebut. Itu aja. DPO dari kasus masih ini? DPO kasus ini, dan mungkin besok juga kami akan merilis hasil ungkapan kami yang kemungkinan pemasok untuk kalangan-kalangan tertentu dan jumlahnya cukup besar.